Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada kata yang pas kita ucapkan, kita haturkan kecuali puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita nikmat dari dulu sampai sekarang. Jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membersamai sahabat Amca semuanya dalam kajian yang bertema tentang akidah, khususnya yaitu mengenal agama Islam lebih dekat. Jika kita tanyakan kepada kawan kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, apa itu Islam? Terkadang di antara mereka tidak tahu Islam itu apa yang dimaksud dengan Islam. Mereka ketika ditanya tentang Islam, ya Islam itu ya pokoknya Islam, begitu. Maka ini sungguh sangat sebuah fenomena yang membuat hati kita ini sedih. Orang Islam tapi ternyata dia tidak tahu agama Islam itu apa, Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana. Bahkan bisa jadi ketika seseorang tidak mengenal ajaran agama Islam dengan baik, bisa jadi orang-orang itu akan mengira bahwasanya perbuatan ini termasuk dalam Islam, perbuatan itu bukan termasuk dalam Islam. Padahal sejatinya tidak demikian. Maka inilah pentingnya seseorang mengetahui ajaran agama Islam ini, sehingga dia bisa terhindar dari ikut-ikutan, fanatik buta, atau lain sebagainya, sehingga dia benar-benar tahu, memahami apa makna Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu dulu muncul dalam kondisi asing. Tidak ada orang yang kenal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan kelak di akhir nanti Islam itu akan kembali seperti asing. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, di sini ternyata zaman sekarang kita sudah merasakan keterasingan. Kita telah merasakan sesuatu hal yang aneh, yang sunnah Nabi Muhammad SAW dikatakan bid'ah, sedangkan amalan-amalan yang bid'ah dikatakan ini adalah amalan sunnah. Dan tak jarang juga orang-orang yang, mohon maaf, mereka memakai cadar dikatakan sebagai ninja, dikatakan sebagai aliran sesat. Padahal memakai cadar itu adalah tuntunan Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Bahkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya memakai cadar. Maka jangan sampai seseorang itu ketika mengenal ajaran agama Islam itu hanya dari ikut ajaran nenek moyang. Karena tidak jarang seseorang tidak tahu
ajaran Islam itu seperti apa, atau ya karena dia hanya melihat oh seperti ini Islam. Bahkan nanti bisa jadi ketika mohon maaf ketika seseorang ada yang berpakaian mirip dengan Islam, dengan kaum muslimin, misalnya memakai jenggot, kemudian celananya tidak isbal, cingkrang, ternyata dia tertangkap atau dia menjadi tersangka dalam sebuah aksi kejahatan, bom bunuh diri, terorisme, maka tidak jarang nanti orang oh Islam itu seperti ini. Maka disinilah sahabat sekalian kita perlu mengetahui agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu seperti apa. Jangan sampai kita memahami ajaran agama Islam dengan pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang. Dan di akhir sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Fatuba lil ghuraba," maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya di sini asing, mereka dianggap asing karena saat itu kebanyakan orang tidak mengenal hakikat agama Islam dengan baik. Karena mengenal ajaran agama Islam dengan baik adalah salah satu pokok penting yang harus dijadikan landasan seorang muslim dalam kehidupannya. Jangan sampai seseorang salah mengira ini ajaran agama Islam padahal bukan, begitu juga sebaliknya. Maka sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengenal ajaran agama Islam lebih dekat. Islam secara bahasa dimaknai sebagai al-inqiyad atau dengan kata lain berarti dia adalah patuh, atau al-istislam, begitu juga dinamakan dengan al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau al-khudu, yaitu tunduk. Ini makna Islam secara bahasa. Orang yang mengaku beragama Islam dia berarti harus tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna Islam secara syariat, secara syariat Islam, secara pemahaman yang benar, secara istilah, maka Islam itu adalah al-istislamu billah, al-istislamu lillahi bitauhid, seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah, dalam mentaati setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Maka di sini sahabat sekalian bisa kita pahami bahwasannya Islam itu setidaknya ada 3 poin penting yang harus ada dalam diri seorang muslim. Yang pertama adalah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dalilnya. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuslim wajahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang berbuat baik. Wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka ketika seseorang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan tali ajaran yang kuat, yaitu agama Islam. Maka ketika antum sahabat Amca sekalian mengaku bahwasanya antum itu beragama Islam, antum harus berpegang teguh, antum harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata ketika seseorang menyerahkan diri kepada Allah, kemudian datang syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat tersebut mengatakan ini wajib. Kemudian kita enggak, ini enggak wajib, atau ini haram. Enggak, saya enggak, masa misalnya ini haram padahal enak, padahal rasanya lezat, padahal nikmat, padahal bisa menghilangkan kegundahan sesaat. Maka ini kita tidak boleh ketika antum mengatakan bahwasanya antum beragama Islam. Konsekuensi pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Antum harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan tali ajaran Islam yang kuat.
Jangan sampai tali ajaran Islam ini yang sudah kuat ini, yang sudah sempurna ini, kemudian dengan mudahnya antum lepaskan. Maka ketika seseorang mengaku tadi, mengklaim dirinya berserah diri kepada Allah, bertauhid, maka ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada selain Allah, misalnya dia menyerahkan dirinya kepada langit. Contohnya langit di Jogja ini sedang musim hujan. Seringkali ini hujan dan tidak jarang hujannya itu deras. Ketika seseorang melihat misalnya bintang ini tandanya seperti ini, maka akan terjadi ini dan begitu. Kita menggantungkan kepada bintang atau menggantungkan kepada langit. Atau begitu juga ada sebagian kebiasaan masyarakat kita. Seseorang ketika ingin melangkah, dia tengok kanan dan tengok kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Kanan sepertinya hujan, mendung. Kiri sepertinya terang. Kemudian dia mengambil sebelah kiri karena beranggapan yang kiri itu akan membawa keberkahan. Dia menyandarkan kepada langit, bukan karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang misalnya kanan itu mendung, kiri terang. Tidak jarang mendung itu hanya sekedar mendung, ternyata tidak turun hujan. Yang tadinya itu terang, ternyata malah turun hujan. Dia menyerahkan nasibnya itu kepada langit, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Begitu juga seseorang menyerahkan dirinya kepada pohon dengan memberikan sesajen misalnya di perempatan jalan atau pohon-pohon besar diberikan sesajen, maka itu tidak boleh. Atau misalnya seseorang menyerahkan dirinya kepada jin. Seringkali seseorang di masyarakat kita ini ketika dia misalnya lewat perempatan jalan atau lewat tempat-tempat yang dia anggap angker, tempat-tempat yang dianggap mistis, dia tidak jarang kula nuwun Mbah. Ini kalau orang Jawa nggih. Kalau orang Jawa itu kula nuwun Mbah, permisi Mbah. Nah, ini untuk apa? Ini minta permisi atau meminta jalan, meminta bantuan kepada jin. Artinya ketika itu dia telah menyerahkan dirinya kepada jin, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan kepada umatnya, ketika seseorang melewati suatu tempat atau singgah di suatu tempat yang dia rasa tempat tersebut itu membuat takut dirinya atau angker, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bukan permisi Mbah atau lain sebagainya. Kemudian sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua yang harusnya ada pada diri kita ketika kita mengaku bahwasannya kita Islam, beragama Islam adalah kita yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya seorang mukmin sejati idza du'u ila Allah, apabila dia dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan kepada rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukum, mendidik mereka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka seorang muslim yang mengaku beragama Islam, dia harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang syariat Islam, Al-Qur'an mengatakan ini haram, bahwasanya minul khamr haram, kemudian menyembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu juga haram, atau menyembelih dengan memberikan sembelihan tersebut kepada selain Allah, maka itu haram. Hendaknya ketika datang itu haram, maka kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan seperti orang munafik ketika mereka datang firman Allah Subhanahu wa taala,
Mereka mengatakan sami'na wa ata'na wahum yang wa yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum ba'da dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Nah, orang-orang munafik, mereka mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa ata'na, dan kami taat. Summa yatawalla, kemudian setelah mereka mengatakan kami taat, kemudian mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari, mereka lari dari aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada mereka. Atau sebagian kita sami'na wa pikir-pikirna. Seperti orang ketika kami dengar dan kami pikir-pikir, ini cocok enggak untuk saya? Ini sesuai enggak? Sesuai tidak dengan hawa nafsu saya? Maka hati-hati ketika antum misalnya mengatakan antum berislam, kemudian antum tidak tidak tunduk patuh dengan ajaran agama Islam, tidak mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka antum berislamnya itu belum sempurna. Maka dikatakan tadi Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga, sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang seharusnya ada pada seorang muslim, seorang yang mengaku beragama Islam, adalah dia wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka dia harus menjauhi kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik, dan meyakini bahwasannya sejatinya agama Islam adalah agama yang benar. Selain agama Islam itu adalah agama yang tidak benar. Bukan dimaksudkan di sini seseorang rasis atau seseorang tidak menghormati keberagaman yang ada di sekeliling kita. Bukan seperti itu. Maksudnya kita sebagai seorang mukmin, kita meyakini agama Islam mengatakan selain agama Islam itu batil. Selain menyembah kepada Allah itu adalah syirik atau kafir. Maka kita sebagai seorang muslim harus mengatakan seperti itu. Namun berbeda ketika misalnya kita punya misalnya tetangga yang non muslim, ya kita hormati ibadah mereka, kita tidak mengganggu ibadah mereka. Mereka mau ke gereja silahkan, mereka mau ke misalnya ke tempat peribadatan, ke wihara atau lain sebagainya, silahkan. Kita tidak mengganggu mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita mengatakan itu perbuatan yang sia-sia, itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun dengan mereka, ya menurut mereka benar, tapi menurut kita salah. Dan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap agama mengklaim bahwasanya mereka adalah yang paling benar. Begitu juga dengan Islam. Maka ini sejatinya ketika seseorang mengatakan ini syirik, ini ini perkara yang tidak dibenarkan, toh mereka juga sejatinya juga tidak begitu mempermasalahkan. Cuma terkadang ada sebagian orang-orang yang mengaku dia berKTP Islam, dia mempermasalahkan. Ini tidak benar. Ini tidak tidak sesuai. Ini kita harus menghormati keberagaman, kita harus toleransi. Nah, betul, kita harus toleransi kepada kepada saudara kita, yaitu dengan kita tidak mengganggu ibadah mereka. Kita tidak mencampuri ibadah mereka. Mereka silahkan ibadah. Tapi bagi kita, agama Islam adalah agama yang benar. Selain Islam adalah agama yang tidak dibenarkan. Maka kalau misalnya nanti ini momennya, kita saat ini sedang berada di akhir Desember. Seringkali ketika kita berada di Desember ini, sering kita diributkan dengan polemik masalah mengucapkan Natal, mengucapkan Selamat Tahun Baru dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita mengatakan ya itu, kita tidak boleh sebagai seorang muslim mengatakan Selamat Natal. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang lam yalid walam yulad, kemudian kita mengatakan selamat Natal. Sedangkan Natal menurut keyakinan saudara kita, maka Natal ini adalah kelahiran Nabi Isa. Bagaimana mungkin kita setiap sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lam yalid walam yulad, tidak, jarang kita membaca lam yalid walam yulad. Kemudian ketika akhir Desember kita mengatakan selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan Yesus. Itu tidak dibenarkan. Ini bagi kita orang muslim. Seorang muslim harus berpegang teguh dengan akidahnya, dengan keyakinannya. Tapi walaupun kita misalnya kita tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, kita tidak diperbolehkan juga kita menyakiti mereka, kita mendolimi mereka. Kita tidak diperkenankan kita mendolimi saudara kita yang non muslim, karena mereka sejatinya punya hak yang harus kita hormati haknya. Maka kita tidak boleh mengganggu peribadatan mereka. Maka toleransi itu adalah seperti, contohnya, antum suka kopi, saya suka teh, dan saya tidak suka kopi. Antum tidak boleh menuangkan kopi tersebut ke cangkir teh saya. Begitu juga saya tidak boleh menuangkan teh saya ke cangkir teh antum. Maka itu adalah toleransi yang dibenarkan. Kita saling menghargai. Antum suka kopi, saya suka teh, dan antum nggak suka teh, saya tidak suka kopi. Itu adalah toleransi. Tidak boleh seseorang memaksakan kehendaknya, kemudian memaksa antum harus suka kopi. Tidak boleh. Itu bukan toleransi yang dibenarkan. Maka ketika seseorang mengaku berislam, ya dia harus mengikuti ajaran agama Islam, tidak membenarkan selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiul alim." Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, tagut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang minta untuk ditaati, orang-orang yang minta untuk disembah dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ketika seseorang telah ingkar kepada tagut wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari syirik dan pelakunya, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Dia telah berpegang kepada ajaran agama Islam yang kuat. Bahkan Khalilur Rahman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi ma'ah." Maka sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu dari seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada apa-apa yang engkau sembah. Wa mimma ta'buduna min dunillah, aku berlepas diri atas kesyirikan kalian, apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Maka kami ingkar, kami, dan telah nyata permusuhan. Artinya permusuhan ini sudah beda. Kita sudah beda server. Ya antum ibadah ibadah saya. Antum tidak boleh mencampuri syariat Islam, sebagaimana kami orang muslim juga tidak boleh mencampuri syariat kalian. Syariat Islam mengatakan agama Islam itu adalah yang benar. Antum, misalnya ada orang selain beragama Islam, kemudian dia protes, "Loh kok Islam begini dan begitu?" Nah, ini syariat Islam yang telah digariskan. Begitu juga sebagai seorang muslim, ketika ada non-muslim akidahnya seperti itu, ya sudah, itu benar bagi mereka, tapi bagi orang muslim itu tidak dibenarkan. Maka konsekuensi dari tauhid ini, seseorang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ada satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, maka dia hendaklah mengingkari syirik beserta pelakunya. Seseorang yang mengaku bertauhid namun di sisi lain dia membiarkan, bahkan membolehkan, bukan hanya misalnya dia diam tapi dalam hatinya dia membolehkan, oh ibadah tersebut boleh. Atau misalnya ada saudaranya muslim kemudian melakukan kesyirikan, itu boleh, itu nggak masalah. Maka bagaimana makna tauhid, makna Islam? Katanya dia berislam, dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada aturan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman tentang orang-orang yang mengatakan bahwasannya Isa adalah anak Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam." Maka telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Mereka menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas-jelasnya dalam ayat surat Al-Maidah ayat 17 mengatakan mereka telah kafir. Namun jika kita perhatikan juga ikhwah sekalian, sahabat Amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam atau Al-Masih, tidak pernah sekalipun beliau alaihi salam mengatakan hendaklah engkau menyembah kepadaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak didapati baik dalam Al-Qur'an maupun Injil. Ini yang saya ketahui. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah sekalipun beliau mengaku sebagai Tuhan. Kalau di Al-Qur'an jelas Nabi Isa mengatakan dia bukan Tuhan. Dan bagi seorang muslim ya harus meyakini Nabi Isa adalah Nabi, bukan anak Allah, bukan Tuhan. Tidak boleh seseorang menyembah Nabi Isa. Ini adalah seseorang yang yang ketiga, seseorang berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Maka ketika antum mengaku sebagai seorang muslim, maka setidaknya ada tiga konsekuensi yang harus antum patuhi. Yang pertama adalah antum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum harus al-inqiyadu lahu bitta'ah, antum harus tunduk patuh terhadap aturan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, baik dalam Al-Qur'an atau melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah antum wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan antum harus berlepas diri dari perbuatan syirik. Antum katakan yang syirik, dan antum juga harus berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Antum harus mengatakan orang tersebut itu melakukan kesyirikan, bukan kita malah membenarkannya atau membela kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka ini adalah konsekuensi yang ada dalam diri seorang muslim yang mengaku beragama Islam, harus terpenuhi tiga hal tersebut. Adapun ketika Islam dimaknai secara Islam, ketika dimaknai secara umum, maka Islam tersebut bisa kita katakan sebagai seseorang beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan semenjak diutusnya para rasul sampai dengan hari kiamat. Artinya, ketika Islam itu dimaknai secara umum, antum ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan tata cara yang telah digariskan, harus dengan tata cara yang telah disyariatkan. Seseorang tidak boleh mengada-ngadakan, membuat-buat ibadah, tata cara ibadah. Misalnya buat ibadah saya enaknya begini, ketika misalnya saya sholat, saya tidak sedekap, tapi misalnya tangan saya malah di belakang punggung dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Atau misalnya kalau saya ruku, tangan saya tidak saya taruh di lutut, tapi saya taruh di kepala, itu nggak boleh. Seseorang membuat inovasi. Atau misalnya seseorang
beribadah, bahwasannya sholat itu sudah ditetapkan, sholat subuh 2 rakaat, kemudian membuat inovasi, kalau sholat subuh 2 rakaat itu kurang malam, kurang enak ya, masa sholat cuma 2 rakaat sholat subuh, saya kan walaupun pagi saya masih seger, saya masih kuat untuk sholat 6 rakaat misalnya, kemudian antum sholat 6 rakaat, maka ini tidak boleh. Maka ketika seseorang beribadah harus dengan tata cara yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Begitu juga ketika antum puasa. Antum ketika puasa, saya merasa saya itu kuat. Ketika antum puasa, antum tidak sahur dan tidak buka. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya. Ada salah seorang sahabat yang puasa wisol. Puasa wisol itu ya tidak buka dan tidak sahur, lanjut terus. Maka Rasulullah SAW menegur para sahabat tersebut. Ya Rasulullah, saya kuat, iya kuat, tapi ini tidak boleh. Itu sahabat, beliau tegur. Lantas bagaimana dengan kita? Maka kalau misalnya antum puasa, merasa antum kuat puasanya, walaupun antum kuat, setidaknya antum harus sahur dan harus buka, walaupun cuma seteguk air. Karena ini sunnah, karena ini aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Tidak boleh seseorang mengada-ngadakan, membuat inovasi baru. Nah, ini adalah Islam yang dimaknai secara umum. Adapun Islam ketika dimaknai secara khusus, yang dimaksud dengan Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Karena dulu agama-agama para rasul sejatinya mereka itu akidahnya sama. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu ketika Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran, mendakwahkan, maka kita katakan beliau membawa ajaran Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Islam dimaknai secara khusus, maka Islam yang dimaksud adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selain beliau. Maka ini adalah agama Islam secara khusus. Tidak boleh misalnya kemudian antum mengamalkan ajaran Nabi Isa, padahal di syariat Islam ajaran tersebut atau syariat tersebut sudah dihapus. Maka tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Adapun ikhwas sekalian, sahabat amca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilar-pilar Islam atau pondasi-pondasi yang di mana Islam itu berdiri, itu setidaknya ada 5. Sebagaimana yang antum ketahui bahwasannya rukun Islam ada 5. Pertama, seseorang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maknanya antum harus menyembah kepada Allah saja. Dan satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang berhak disembah ya hanyalah Allah. Selain itu tidak ada yang berhak disembah. Walaupun di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak kita sembah. Kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan begitu juga ketika antum mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, antum tidak boleh mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihinya. Misalnya antum menyembah Rasulullah SAW, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW adalah abduhu wa rasuluhu. Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Maka seseorang tidak boleh menyembah Rasulullah SAW. Misalnya ketika haji atau umroh kemudian dia sujud ke makam Rasulullah SAW, itu tidak boleh. Begitu juga ketika Rasulullah SAW telah Allah wafatkan, kemudian dia beristighosah dengan menyebut nama Rasulullah, ya Rasulullah agisni ya Rasulullah, maka tidak boleh. Karena sejatinya Rasulullah SAW adalah hambanya dan utusannya. Ini adalah pilar Islam yang pertama. Kemudian pilar Islam yang kedua adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat di sini adalah wa iqamus sholat. Menegakkan sholat itu beda dengan menunaikan sholat. Kalau misalnya seseorang menunaikan sholat, dia sholat sudah selesai.
Maka tidak jarang seseorang ketika dia ada orang yang dia sholat, tapi ternyata dia masih bermaksiat, atau dia masih korupsi, dia masih suka menipu saudaranya, dia masih sering berlaku curang, maka sejatinya orang tersebut itu baru menunaikan sholat, belum menegakkan sholat. Maka ketika seseorang menegakkan sholat, dia ingat bahwasannya dia seorang muslim. Maka ketika dia akan berbohong, berdusta, oh ya, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana dengan ibadah saya? Ketika dia mau korupsi, ingat, oh ini, saya adalah seorang muslim yang menunaikan sholat, yang menegakkan sholat. Sholat itu ada dalam segala lini kehidupan saya. Dia menjadikan sholat itu ada selalu dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dia perbuat saat ini, detik ini, nanti, kemarin, dan tahun depan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Masa depan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka ini adalah jawaban ketika seseorang mengatakan, loh saya sudah sholat. Ada orang masih sudah sholat, tapi kenapa masih sering bermaksiat? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kenapa ada orang rajin sholat tapi ternyata korupsi? Orang rajin sholat ternyata dia suka menipu. Maka ini jawabannya, karena sejatinya dia baru menunaikan sholat, belum menegakkan sholat pada dirinya. Maka ketika seseorang menegakkan sholat pada dirinya, insya Allah perbuatan keji dan mungkar itu lambat laun akan berkurang pada dirinya. Tidak lantas kemudian orang langsung bisa meninggalkan. Memang ada orang yang bisa sekaligus meninggalkan kemaksiatan yang dulunya dia lakukan, tapi ada beberapa orang yang memang harus step by step, pelan-pelan, akhirnya dia bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian pilar Islam yang ketiga adalah seseorang menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini adalah seorang yang kaya, dia menunaikan zakat, diberikan kepada orang yang miskin. Dia memberikan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan. Inilah agungnya syariat Islam, bentuk kepedulian antara Islam, pemeluk Islam satu dengan yang lain. Saling peduli, saling memperhatikan keadaannya. Syariat Islam ada, syariat dalam menunaikan zakat, dan zakat ini sudah ada aturannya. Tidak boleh seseorang membuat aturan lain zakat. Misalnya orang yang tidak berhak menerima zakat kemudian diberikan, itu tidak boleh. Zakat sudah ada aturannya. Belum lama ini ada orang protes, ada orang mengatakan bahwasannya, loh enak sekali umat Islam zakat yang dapat umat Islam. Ya kita yang non muslim, kenapa harusnya kita dapat? Kita kan juga sama-sama miskin. Yang miskin itu bukan hanya umat Islam saja. Nah, jawabannya, kalau antum pengen dapat zakat, ya antum masuk Islam dulu. Atau antum ada kecenderungan untuk masuk Islam. Karena ada seseorang yang berhak menerima zakat, tapi kondisinya dia belum masuk Islam, masih kafir misalnya, yaitu orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang dia ada kecenderungan untuk masuk Islam. Maka orang-orang seperti itu boleh diberikan zakat. Tapi kalau orang-orang yang memusuhi Islam, kemudian dia sangat benci dengan Islam, kemudian diberikan zakat, maka itu tidak boleh. Kecuali kalau misalnya dengan kita memberikan zakat kepada orang-orang yang memusuhi Islam, kemudian orang tersebut mulai tidak mengganggu umat Islam, peribadatan umat Islam, boleh, seperti itu boleh. Ma'walatif kutubuhum, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keempat adalah pilar Islam yang keempat adalah dia berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan yaitu sejak terbitnya Fajar Shadiq
sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib tiba. Maka ketika seseorang berpuasa, dia harus menahan dari rasa lapar, kemudian rasa haus, kemudian berhubungan badan. Dia harus menahan sesuatu yang memang asalnya itu halal, itu boleh. Namun ketika Ramadan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menahan rasa lapar tersebut. Dan waktunya tidak lama. Dan salah satu hikmah dari disyariatkannya seseorang berpuasa adalah agar umat muslim, umat Islam ini saling merasakan penderitaan muslim yang lain. Saling berbagi perasaan. Seperti zakat tadi, seseorang saling berbagi perasaan. Dengan puasa juga seperti itu. Orang saling bisa berbagi perasaan. Akhirnya orang kaya tahu, oh begini rasanya ketika seseorang tidak makan. Orang kelaparan itu seperti lapar, seperti ini. Itu hikmah yang pertama. Agar umat Islam itu saling bisa berbagi. Terlebih lagi Rasulullah SAW bersabda, al-muslim kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kama qala sallallahu, yaitu seorang muslim itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan. Ketika saudaranya merasa bersedih, dia harus merasa bersedih. Ketika saudaranya kesusahan, dia harus merasa kesusahan. Maksudnya merasa kesusahan kemudian dia harus yang awalnya kaya kemudian membangkrutkan dirinya, tidak. Maksudnya merasa kesusahannya dia membantu, menolong, mengayomi. Nah seperti itu. Maka ini salah satu hikmah kenapa puasa itu disyariatkan untuk umat Islam. Dan di sisi lain adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa taat umatnya, seberapa taat seorang hamba ketika dia mengaku Islam, dengan ujian yaitu dengan cobaan puasa. Karena puasa sejatinya itu berat. Seseorang yang awalnya di lain puasa dia halal, boleh makan minum sepuasnya, tapi ketika di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia tidak boleh makan dan minum. Begitu juga dengan berhubungan badan dengan pasangan yang sah. Dan ketika Ramadan, ketika puasa, seseorang bukan hanya tidak boleh makan dan minum, dia juga tidak boleh menggunjing, menggibah, menyakiti tetangganya, saudaranya. Adapun tentang menggibah, menyakiti, mendolimi, ini berlaku bukan hanya ketika puasa saja. Di luar bulan puasa juga seperti itu. Maka ada sebuah bantahan ketika misalnya dulu ketika kita kecil ya. Ketika kecil kan kita semua kan pernah kecil. Kita pernah merasakan bahwasanya misalnya kita ribut dengan teman kita atau dengan tetangga kita. Kemudian kita jengkel. Wah, katanya kalau puasa ada orang ngajak kelahi, kita diperintahkan untuk mengatakan ini shaim. Bentar, saya puasa. Nanti kalau udah buka kita baru kelahi. Sama saja itu tidak boleh. Karena sama kita mendolimi orang berkelahi dengan itu tidak diperkenankan gitu loh. Tidak diperbolehkan kita menyakiti orang lain. Ini adalah tentang puasa. Pilar Islam yang keempat. Adapun pilar Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu itu dia harus haji. Karena haji ini kewajiban dan haji ini cukup sekali. Bagi yang mampu di jalannya di sini, mampu secara finansial. Karena banyak orang mampu tapi dia tidak mau haji, maka hati-hatilah. Jangan sampai seseorang dia mampu untuk haji tapi ternyata dia tidak mau haji. Dia sering keliling ke Eropa, ke Eropa, Amerika dan lain sebagainya, tapi dia belum pernah haji, dia belum pernah umroh. Naudzubillah, jangan sampai. Bahkan umroh ini menurut pendapat yang kuat hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena umroh ini bisa setara dengan haji. Dan banyak orang ketika umroh, mungkin dia sudah bisa umroh,
Tidak lama setelah itu orang tersebut Allah perkenankan untuk ibadah haji. Maka cara agar antum bisa segera haji, salah satu caranya adalah umroh. Salah satunya adalah umroh. Terlebih lagi di masa kita ketika haji antriannya 20 tahun, 30 tahun, itu lama. Maka daripada antum menunggu haji, antum bisa misalnya bisa umroh terlebih dahulu, atau umroh ketika di bulan suci Ramadan yang mana pahalanya senilai dengan haji. Namun jika seandainya antum tidak bisa haji dan umroh, antum bisa mengamalkan ibadah yang lain yang bisa senilai dengan ibadah haji dan umroh. Apa itu? Salat syuruk, salat isyraq, yang mana pahalanya Rasulullah SAW katakan tamah, sempurna, dan sempurna. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kita kemudian tidak mau haji padahal kita mampu, padahal uang kita banyak, mencukupi, kemudian kita tidak mau haji. Maka hati-hatilah. Maka sejatinya ketika orang tersebut tidak mau haji padahal dia mampu, artinya dia belum menegakkan pilar Islam yang kelima. Adapun pilar di sini pilar yang 5 tadi itu terbagi menjadi 2 kelompok. Pilar yang pertama adalah pilar yang tidak akan berdiri bangunannya tanpanya. Ini yang dinamakan pilar utama, yaitu pilar utama adalah seseorang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Maka tidak heran ketika ada seseorang yang tidak mau bersyahadat, maka belum dikatakan dia muslim. Atau misalnya seseorang tidak mau menegakkan sholat, tidak mau sholat sama sekali padahal dia tahu sholat itu hukumnya wajib, maka dia bisa kafir. Karena ini pilar utama. Berbeda kalau misalnya ini pilar yang menjadi pilar penyempurna. Apa itu? Yaitu menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Maka ketika seseorang tidak mendirikan pilar penyempurna ini, dia belum bisa dikatakan dia keluar dari agama Islam. Kecuali kalau misalnya dia meyakini zakat itu tidak wajib, puasa di bulan Ramadan padahal dia sesuai kriteria dan syaratnya terpenuhi, kemudian dia tidak mau berpuasa, dia berkeyakinan puasa tersebut hukumnya tidak wajib, maka itu bisa dikatakan kafir. Tapi kalau misalnya orang tidak menunaikan zakat, ya kadang nggak menunaikan zakat, padahal dia masih meyakini zakat itu hukumnya wajib bagi dia, atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, misalnya siang-siang makan, tapi dia masih meyakini puasa itu wajib, maka belum dikatakan dia keluar dari agama Islam. Nah, inilah pilar-pilar agama Islam yang terdiri dari 2. Pertama adalah pilar utama, yaitu syahadat dan salat. Yang pilar kedua adalah pilar penyempurna, yaitu zakat, puasa dan haji ke Baitullah bila mampu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua sahabat AMCA Allah mudahkan untuk mendirikan syariat Islam, bisa konsekuen dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita Allah mudahkan dalam menjalani ketaatan, kita bisa beribadah, bisa mendirikan pilar-pilar tersebut. Allahumma amin. Apakah ada pertanyaan, Mas, yang disampaikan dari sahabat sekalian? Apakah ada pertanyaan? Boleh. Bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom chat Zoom.
Bismillah. Pertanyaan pertama, apabila datang ke rumah saudara non-muslim setiap tanggal 25 Desember dengan niat hanya silaturahmi dan saling bertoleransi karena saudara tersebut juga bersilaturahmi pada saat Idul Fitri dan tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita, apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullahu khairan, pertanyaan yang bagus. Bolehkah seseorang bersilaturahmi kepada saudaranya yang non-muslim, misalnya terlebih lagi kakak, kerabat? Hukum asal bersilaturahmi menyambung kekerabatan itu boleh. Hukum asalnya boleh. Namun ketika ini walaupun seseorang tidak mengucapkan selamat Natal atau selamat tahun baru, maka bisa disiasati, yaitu dengan kita berkunjungnya tidak tepat ketika tanggal 25-nya. Misal kita berkunjungnya setelahnya tanggal 26 atau 27, bukan tanggal 25-nya. Dan ini boleh, seseorang boleh berkunjung kepada saudaranya non-muslim, itu boleh. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berhubungan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa", yaitu berkaitan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu ibunya belum masuk Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad agar berlaku baik, bermuamalah kepada kedua orang tuanya dengan muamalah yang baik. Kita boleh tetap berkunjung, kita tetap boleh misalnya bersunda gurau, saling tolong menolong, terutama yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan menolong agama mereka. Misalnya kita datang ke sana ketika Natal, kita membantu merangkai pohon Natal, itu tidak boleh. Maka agar menghindari kita ini dikira mungkin niat kita baik, kita niatnya untuk membalas silaturahmi karena dia juga berkunjung kepada kita, beliau berkunjung kepada kita ketika Idul Fitri. Tapi ditakutkan, mungkin niat kita baik, tapi ditakutkannya terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Bisa jadi orang mengira saudara kita menganggap, oh kita ini ternyata membenarkan acara tersebut, peringatan tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bisa jadi ada orang lain, misalnya orang lain, oh ternyata itu berkunjung, oh antum ternyata berkunjung ke saudara antum ketika tanggal 25 Desember. Nah, ini ditakutkan apa? Terkadang ketika kita ini kan biasanya orang ngaji, orang itu kan tidak pandang bulu apakah dia ngaji atau apa-apa, kelihatan orang ya jilbab lebar, oh berarti ditakutkan ya itu tadi, orang lain salah persepsi. Maka agar menghindari dua hal tersebut, ya kita berkunjungnya selain hari H, baik sebelumnya atau setelahnya, agar itu bisa menghindari prasangka-prasangka yang tidak diperbolehkan. Tapi tetap kita harus menyambung silaturahmi dengan saudara kita walaupun dia non muslim, terlebih lagi kerabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita menanggapi orang muslim yang sering mencela syariat Islam? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan atas doanya. Pertanyaan yang bagus, bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang sering mencela syariat Islam? Nah, sikap kita pertama, kita sabar. Sabar ini solusi ya. Bukan dikira sabar itu bukan solusi. Nah, sabar itu solusi. Yang pertama kita sabar, kita tanggapi dengan kepala dingin, jangan langsung naik pitam. Kita cek, bisa jadi saudara kita tadi yang sama-sama muslim, dia belum tahu bahwasannya
hal tersebut itu adalah syariat Islam. Karena apa? Seringnya di masyarakat kita ini dia melihat sesuatu yang tidak benar, melihat sesuatu yang menurut dia aneh. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang aneh, dia menganggap itu bukan syariat Islam. Tapi ketika dia melihat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, banyak dilakukan oleh orang Muslim, akhirnya dia menganggap ini adalah syariat Islam, sehingga dia tidak heran. Maka yang pertama ya tadi sabar, kemudian kita tabayun. Sudahkah orang tersebut itu tahu bahwasannya ini syariat Islam? Tapi lagi Rasulullah SAW tadi bersabda, badal Islamu ghoriban. Islam itu akan wasayaudu kama bada'a ghoriban, dan Islam akan kembali sebagaimana dulu. Makanya banyak kita dapati orang melihat, oh ini aneh, padahal itu syariat Islam, padahal ini tuntunan Islam. Maka yang pertama kita dakwahi, kita ajak, kita ajarkan dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Jangan jangan kita kemudian langsung ngegas, langsung naik pitam. Yang terjadi apa? Nanti dia bisa menganggap, oh ternyata orang-orang ngaji itu adalah orang-orang yang akhlaknya tidak santun, akhlaknya keras, suka mentahdir, suka menjelek-jelekkan, langsung menjatuhkan orang, membuat orang down. Maka tadi solusinya itu kita sabar, kita hadapi dengan kepala dingin, kita nasihati, kita dakwahi. Bisa jadi orang tersebut belum tahu bahwasannya hal tersebut itu adalah syariat Islam. Sebagaimana dulu orang masyarakat kita. Kalau saya kan orang Jawa. Orang Jawa itu memiliki kebiasaan. Kalau perempuan itu keluar malam, ketika malam hari itu nggak sopan, aib gitu. Dan itu selaras dengan syariat, dengan Islam gitu. Perempuan keluar tidak diperbolehkan keluar malam-malam kecuali keadaan yang darurat, keadaan yang mengharuskan dia keluar. Nah, itu dulu di masyarakat kita orang perempuan keluar malam itu aib dulu. 20-30 tahun yang lalu itu aib. Nah, lantas sekarang banyak perempuan-perempuan yang keluar malam tanpa ada kebutuhan yang mendesak, tanpa ada hal-hal yang penting yang mengharuskan dia keluar malam. Akhirnya apa? Masyarakat menganggap perempuan keluar malam itu hal yang biasa. Begitu juga misalnya orang pakai simbol-simbol bukan Islam. Ada sebagian Muslim pakai salib karena apa? Sering dia lihat orang-orang pakai karena mengidolakan, kebetulan artis yang dia idolakan memakai misalnya simbol salib atau simbol satanis, padahal artis tersebut itu Muslim. Karena dia mengidolakannya, sering melihat, akhirnya dia menganggap hal tersebut ada sesuatu yang wajar. Maka tadi kita perlu tabayun, nasihati dengan baik, dan jangan sampai kita mudah memvonis, kita naik pitam dengan mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mendakwahi saudara kita agar bisa lebih mengenal ajaran Islam lebih dekat. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Pertanyaannya, mohon maaf jika banyak salah kata. Mari kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.